Setelah itu kita berjanji, tadi pagi, esok hari atau lusa nanti, Garuda bukan burung perkutut, sang saka bukan sandang pembalut. Dan coba kau dengarkan, Pancasila itu bukanlah rumus kode buntut yang hanya berisi harapan, yang hanya berisi khayalan. Para pemirsa yang budiman, kita berjumpa kembali dalam siaran podcast Aliansi Kebangsaan bertajuk Saatnya Cendekiawan Bicara, yang diselenggarakan oleh Aliansi Kebangsaan, suatu forum kajian yang menghimpun pendapat dari para cendekiawan dari berbagai sudut pandang, dan dalam kegiatan sehari-hari berfokus pada isu-isu kebangsaan dan kenegaraan yang kita anggap strategis. Kali ini kita kembali membahas suatu topik atau suatu isu yang sebenarnya sudah pernah dibahas di Aliansi Kebangsaan beberapa waktu yang lalu melalui siaran podcast juga dan melalui mekanisme forum FGD, diskusi terbatas, tentang urgensi dibentuknya Dewan Keamanan Nasional. Nah, isu ini kembali kita bahas kali ini karena kita melihat bahwa isu ini semakin hari semakin mengemuka, menjadi wacana publik yang terus bergulir, terus diperdebatkan, perlu atau tidak adanya kelembagaan ini, lembaga Dewan Keamanan Nasional. Nah, kita semua tahu ini bukan isu baru. Isu ini sudah pernah muncul bahkan sejak awal reformasi tahun 99, yang saat itu juga antara lain mempersoalkan perlunya reformasi di sektor pertahanan dan keamanan nasional, termasuk pemikiran tentang perlunya dibentuk Dewan Keamanan Nasional. Itu di awal reformasi dulu, gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa pemerintah sendiri bahkan pernah menyusun draft RUU, rancangan undang-undang tentang keamanan nasional, RUU Kamnas, yang di dalamnya salah satu klausulnya mengatur tentang keberadaan Dewan Keamanan Nasional atau pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Nah, tapi kita juga tahu bahwa draft itu ketika dibahas di DPR mengalami jalan buntu. Akhirnya draft itu gagal diteruskan, dilanjutkan pembahasannya menjadi undang-undang pada tahun, kalau tidak salah, 2012. Pertanyaannya mengapa gagal itu draft RUU itu? Tentu ini menyangkut perbedaan argumentasi, perbedaan visi, dan di atas segala-galanya mungkin juga perbedaan kepentingan politik dari berbagai pihak pada saat itu, gitu. Itu dulu ya. Tapi sekarang ini muncul kembali ke permukaan. Nah, mungkin ini sejalan dengan munculnya kesadaran baru, pemahaman baru dalam masyarakat kita tentang peta perubahan geopolitik, geoekonomi, geostrategi yang dengan sendirinya pasti itu mengubah atau membawa kesadaran baru, pemahaman baru tentang suatu konsep atau paradigma baru tentang keamanan nasional, gitu ya. Saya kira itu yang sekarang sedang berkembang dalam masyarakat. Nah, termasuk di sini kesadaran atau pemahaman baru tentang perlunya dibentuk Dewan Keamanan Nasional atau semacam National Security Council. Misalnya kita ikuti ya, pada akhir tahun lalu bulan November atau Desember itu dalam rapat kerja antara Komisi 1 DPR, komisi yang membidangi masalah-masalah politik, masalah luar negeri, masalah keamanan, pertahanan keamanan, dengan Sekjen Wantanas, muncul pemikiran, bahkan dukungan dari Komisi 1,
agar segera dibentuk lembaga Dewan Keamanan Nasional. Itu di raker antara Komisi 1 DPR dengan Sekjen Dewantanas. Nah, urgensi atau ya pentingnya pemikiran tentang gagasan ini semakin mengemuka lagi akhir-akhir ini ketika kita ikuti pada Desember yang lalu, tahun lalu, Presiden Prabowo Subianto membentuk Dewan Pertahanan Negara atau Nasional. Dewan Pertahanan Nasional DPN ya. DPN. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara gitu ya. Memang kalau kita lihat pada negara-negara lain ya, keberadaan lembaga Dewan Keamanan Nasional ini sudah menjadi suatu kebutuhan yang penting, bahkan wajib ya, diperhadapkan dengan realitas perubahan pada tingkat dunia geopolitik, terutama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa cepatnya dan dampaknya dalam berbagai aspek ya, termasuk dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional. Jadi muncul semacam pemahaman atau kesadaran baru bahwa sekarang masalah keamanan nasional itu tidak bisa lagi dipahami semata-mata sebagai masalah militer saja, melainkan juga sebagai masalah nasional bersama gitu, yang kompleks, yang menyangkut berbagai dimensi yang saling terkait gitu ya. Nah, berdasarkan latar belakang tadi, umumnya kalau kita ikuti perkembangan, pada umumnya publik sekarang sudah sepakat bahwa kita perlu membentuk semacam dewan, bentuk Dewan Keamanan Nasional. Sudah waktunya kita membentuk lembaga ini sesuai dengan perkembangan yang terjadi gitu. Nah, persoalannya sampai saat ini kita kok belum punya standar pemahaman yang sama gitu. Apa yang dimaksud dengan konsep atau paradigma keamanan nasional, dan bagaimana kira-kira wujud badan atau lembaga Dewan Keamanan Nasional ini kalau terbentuk gitu, kira-kira seperti apa, tugas pokoknya atau kalau istilah populernya itu tupoksinya itu apa gitu, dan seterusnya gitu. Nah, untuk menjawab persoalan ini yang sangat penting, yang urgen ini dan strategis ini, sudah hadir di studio dua narasumber kita yang sangat berkompeten untuk menjelaskan kepada kita, kepada publik, apa sebenarnya pemikiran tentang dibalik perlunya dibentuk Dewan Keamanan Nasional. Nah, sebelum meminta kedua narasumber ini kami untuk menyampaikan pendapatnya, saya ingin memperkenalkan kepada publik sekalian, para pemirsa sekalian, kedua narasumber kita. Yang pertama, Ambasador Profesor Dr. Makarim Wibisono. Selamat datang, Prof. Terima kasih. Prof. Wibisono kita kenal semua, seorang diplomat senior, pernah menjadi duta besar di beberapa negara, termasuk duta besar Republik Indonesia untuk PBB tahun 2004-2007 ya, Prof. Ya. Beliau juga punya pengalaman yang sangat luas dalam menangani berbagai isu-isu ekonomi dan politik internasional, termasuk isu-isu HAM, dan juga Prof. Wibisono pernah menjadi pelapor khusus PBB untuk masalah Palestina. Ya. Terima kasih Prof. sudah berkenan hadir. Senang hati, Pak. Di samping Prof. Makarim Wibisono, saya perkenalkan narasumber yang kedua, Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan TNI I Dewa Puturai SIPMM. Ya. Beliau ini seorang jenderal, seorang cendekiawan militer sekaligus cendekiawan publik. Pak Putu selama karir militernya pernah mendapatkan penugasan yang lama di luar negeri, di berbagai negara, di Vietnam, di Malaysia, pernah menjadi atase pertahanan militer di Thailand ya. Iya, Pak. Nah, dalam karir militernya, Jenderal Putu Rai pernah menjabat Kadispen TNI AD, dan terakhir kalau tidak salah Aspam, Ya, Asisten Pengamanan Kasat. tahun 2000-2003. Sekarang Pak Putu aktif sebagai cendekiawan publik, terlibat dalam berbagai diskusi-diskusi publik yang menyangkut masalah-masalah politik, keamanan, dan kebangsaan, dan juga koordinator bidang tata sejahtera pada Aliansi Kebangsaan.
Demikian para pemirsa, kedua narasumber kami yang akan kita ajak berdialog, berdiskusi bersama tentang topik yang tadi sudah saya sampaikan gitu. Prof. Wibisono, Pak Makarim Wibisono, dan Pak Putu. Saya ingin mulai begini ya, untuk mengawali diskusi kita ini ya. Saya ingin meminta baik Prof. Makarim Wibisono maupun nanti Pak Putu yang ikut memberikan pendapatnya itu. Mungkin perlu dijelaskan dulu apa sesungguhnya konsep atau paradigma dari keamanan nasional itu sendiri gitu. Yang lebih up to date ya. Karena ada yang menganggap bahwa konsep keamanan nasional yang kita anut selama ini sebenarnya sudah tidak mengikuti perkembangan baik pada tingkat, terutama pada tingkat global gitu. Jadi mungkin sebelum kita masuk kepada hal-hal yang lebih spesifik, saya ingin ke Prof. Makarim Wibisono dulu. Kira-kira pandangan Bapak tentang konsep keamanan nasional seperti apa yang kita perlu saat ini? Silakan, Prof. Pertama kali saya ucapkan terima kasih Pak Manuel Kasiopo mengundang saya kemari, Pak. Kesempatan saya bisa bertemu dengan Bapak, dengan Pak Putu ya, untuk bertukar pikiran. Kedua, memang isu yang Bapak tanyakan tadi atau bahas tadi itu memang merupakan perhatian saya dengan seksama, Pak. Karena kebetulan saya pernah ditempatkan dulu di tempat-tempat di mana National Security Council itu berperan. Ya, saya pernah di Washington beberapa tahun, saya pernah juga di Brazil, itu di mana memang National Security Council itu yang membantu presiden untuk mengatasi masalah itu. Tetapi yang paling penting kita ketahui juga bahwa sebenarnya apa keperluan National Security Council itu kan karena memang keadaannya itu sudah berubah. Kalau dulu pandangan terhadap keamanan nasional itu kan pada umumnya datang dari kemungkinan external threat, jadi ancaman dari luar yang berupa ancaman militer yang besar. Tetapi kan sekarang kita melihat kasus-kasus bagaimana runtuhnya Yugoslavia, bagaimana runtuhnya Uni Soviet, bagaimana dulu Arab Spring ya yang berlaku di situ ya, pada berontok semua ya. Itu semua bukan datang musuh dengan pasukan-pasukan yang kuat, tapi justru kemungkinan itu muncul dari dalam sendiri, Pak. Jadi dengan kata lain ya, bahwa sekarang keamanan nasional itu mencakup juga keamanan daripada negara, tetapi juga menyangkut mengenai keamanan masyarakat ya, di mana masyarakat itu tempat yang hidup sehari-hari, dan juga keamanan manusia atau yang sering dikenal sebagai human security. Nah, oleh karena itu, karena sekarang skop daripada pengertian keamanan nasional itu sudah meluas ya, dengan diikuti dengan bagaimana ancaman-ancaman yang berkembang secara luas, tentunya kita perlu untuk menyesuaikan diri, Pak. Dalam rangka menanggapi ancaman-ancaman yang muncul tadi. Nah, kalau misalnya saja kita masih menggunakan pendekatan yang lama ya, di dalam keadaan kondisi yang sudah berubah, tentunya respon kita menjadi tidak cocok atau tidak tepat lah gitu. Jadi oleh karena itu mungkin ada baiknya ya, kalau pada kesempatan yang berubah ini kita juga mendapatkan satu sikap baru yang memperbaiki sikap kita untuk menghadapi masalah yang sekarang berkembang ini. Terima kasih, Prof. Mungkin dari Pak Putu ingin menambahkan, karena tadi salah satu problem itu kita belum punya pemahaman yang sama tentang konsep keamanan nasional yang tadi menurut Prof. Makarim Wibisono sebenarnya sudah berubah gitu ya. Barangkali kalau di kalangan militer ya ada ungkapan kesalahan yang paling fatal atau disebut military blunders. Adalah ketika menghadapi perang masa kini menggunakan strategi masa lalu. Itu military blunders itu. Jadi kita nggak boleh lagi, kita harus menyesuaikan dengan perkembangan kan gitu. Nah, demikian juga halnya dalam konteks keamanan nasional ya. Satu hal yang paling mendasar menurut saya yang harus kita update adalah tentang paradigma atau konsep keamanan nasional kita yang memang keadaan dunia maupun keadaan regional domestik kita emang sudah berubah gitu ya, kebutuhannya sudah berubah. Tadi Prof. Makarim sudah menyampaikan, dulu kan keamanan hanya dipahami sebagai
keamanan negara dalam rangka menghadapi external threat itu ya. Dari luar ya. Dari luar itu pun hanya berkaitan dengan kepentingan menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, hanya itu aja. Sehingga aktor yang dilibatkan pun masih terbatas, hanya aktor militer gitu. Tapi dalam perkembangannya kan ancaman itu tidak hanya itu gitu ya. Tadi sudah disampaikan ada ancaman manusia atau human security, ancaman terhadap keamanan manusia gitu ya. Ancaman terhadap keamanan masyarakat gitu. Ancaman terhadap keamanan negara juga gitu. Nah, kalau ancaman itu sudah berubah seperti itu, apa kita masih menggunakan paradigma yang baru gitu? Bahkan kita masih terus berdebat menggunakan paradigma yang lama gitu. Saya kira kita sudah waktunya lah harus mulai realistis gitu. Ini loh perkembangannya, mari kita sesuaikan gitu. Tidak bisa lagi menggunakan paradigma yang lama gitu. Nah, paradigma atau konsep keamanan nasional memang sudah berubah. Yang dulu disebut konsep keamanan tradisional atau traditional national security concept, sekarang udah berubah menjadi comprehensive security concept itu. Comprehensive security concept, di mana keamanan nasional itu dilihat dalam atau dari perspektif holistic way gitu. Apalagi setelah PBB melalui laporan UNDP itu kan memperkenalkan atau mendorong bahwa keamanan itu janganlah dimaknai hanya keamanan dari perspektif militer gitu. Harus lebih menekankan kepada keamanan manusia gitu. Nah, itulah makanya masyarakat global sudah menuju apa yang disebut dengan konsep atau paradigma keamanan komprehensif itu gitu. Comprehensive National Security Concept ya. Itu salah satu unsurnya keamanan manusia tadi ya. Iya, itu kan Prof. Makarim sudah menyampaikan tadi, dimensinya itu ada keamanan negara. Keamanan negara tentu ada terkait dengan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Ada keamanan masyarakat atau social security, dan ada keamanan manusia ya, atau keamanan insani atau human security. Baik yang menyangkut tentang kebutuhan hak-hak dasar manusia gitu ya. Kalau itu terganggu, itu udah menyangkut keamanan manusia. Terhadap wabah, terhadap apapun itu, dimensi atau spektrum ancaman itu udah begitu luas gitu. Dari spektrum keamanan negara menjadi spektrum sampai dengan ke spektrum keamanan insani. Nah, kalau sudah begitu luas spektrumnya, apa kita sih masih menggunakan paradigma yang lama gitu loh. Ini menurut saya, marilah kita sama-sama sadari gitu. Ini ada semacam kebutuhan gitu. Ya, gitu. Tapi ketika kita menjawab kebutuhan ini, janganlah kita hanya berbasis kepada sentimen masa lalu gitu. Wah, jangan-jangan ini TNI mau bangkit lagi, jangan-jangan AMRI mau bangkit lagi gitu. Nah, ini mari kita realistis aja lah gitu loh. Gitu ya. Jangan hanya karena sentimen itu kita mengabaikan kebutuhan yang sesungguhnya gitu. Mungkin itu sementara. Ya, jadi baik dari Prof. Makarim Bisono maupun dari Pak Jenderal Dewa Puturain ya. Kita melihat yang pokoknya itu bahwa konsep keamanan nasional itu sudah bergeser maknanya ya. Dari yang dulu pemahaman kita beberapa tahun yang lalu yang hanya terbatas ancaman kepada negara, sekarang sudah semakin kompleks ya. Kepada juga masyarakat, bahkan kepada manusia tadi ya. Prof. Makarim Bisono menyebut human security ya. Itu termasuk misalnya orang bicara tentang proxy war, perang generasi kelima, COVID, bahkan ya ada isu-isu di kesehatan pun bisa termasuk. Pandemi itu kan ancaman juga. Ancaman juga itu. Ancaman terhadap manusia kan. Itu masuk dalam konsep yang baru ini. Itu dimensi keamanan itu Pak. Pak Putu sebut apa tadi? Comprehensive National Security Concept. Jadi sudah ada perkembangan yang luar biasa. Nah, ini tentu di tingkat global ya, tingkat internasional. Apakah kita dalam negeri juga sudah? Jadi masyarakat global sudah menuju ke sana ya, pada umumnya ya. Banyak negara yang sudah menganut konsep itu gitu. Tapi justru kalau kita telusuri ya, apakah konsep keamanan nasional kita sudah menuju ke sana apa belum? Kita bisa telusuri dari peraturan perundang-undangan yang ada. Kalau
kita mau bedah ya tentang konsep keamanan nasional kan ada ide ya. Kalau di hukum ada reh ide gitu ya, ada cita hukum. Keamanan nasional juga ada cita keamanan nasional gitu, itu ada di Pancasila. Terus ada konsep atau cita. Ya, bagaimana sih cita para pendiri bangsa kita memandang keamanan terhadap dirinya itu? Kan kita bisa telusuri di pembukaan itu. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya kan? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Jadi keamanan nasional dalam cita para pendiri bangsa itu tidak hanya melindungi keutuhan wilayah gitu, tidak hanya tumpah darah, tapi melindungi segenap bangsa. Berarti di dalamnya ada dimensi keamanan insani, ada dimensi keamanan masyarakat, ada dimensi keamanan negara juga gitu. Itu sesungguhnya ya. Tapi justru setelah reformasi, setelah amandemen UUD 45 kita meninggalkan itu gitu. Setelah amandemen kita justru coba kita lihat di pasal 30 Undang-Undang Dasar 19 hasil amandemen ya. 1945 hasil amandemen. Keamanan nasional itu hanya dimaknai sebagai pertahanan dan keamanan negara gitu. Hanya salah satu dimensi dari keamanan nasional yang sudah tadi kita bicarakan. Tidak ada menyinggung sama sekali keamanan insani, nggak ada. Hanya keamanan negara yang disinggung di situ. Kan berarti kita justru mempersempit konsep kita yang menurut para pendiri bangsa itu sebetulnya sudah komprehensif. Gitu. Jadi seakan-akan kita ini meninggalkan konsep atau paradigma keamanan nasional yang sudah komprehensif menjadi sempit. Nah, inilah mungkin yang perlu kita kita ingatkan kembali, kita gugah kembali gitu. Terima kasih Pak Putu. Prof, saya kembali ke Prof Makarim di sana. Kalau kita sepakat tadi bahwa ini ada perubahan yang sudah sangat signifikan karena perubahan geopolitik, geostrategis dunia, itu termasuk kita harus mengoreksi pemahaman dan selama ini tentang keamanan nasional. Tadi Prof sudah menjelaskan, Pak Putu juga. Kita ingat dalam pengalaman negara yang bisa kita jadikan model itu biasanya Amerika, yang punya National Security Council ya sudah lama, dan buat kita semua tahu untuk Amerika lembaga itu sangat strategis ya. Pasca Perang Dunia Kedua terjadi perkembangan bipolar antara waktu itu Amerika dan Uni Soviet sebagai dua kekuatan superpower yang masing-masing menjaga balance of power. Masing-masing ingin memperluas sphere of influence-nya di berbagai kawasan. Itu peranan Dewan Keamanan Nasional ini sangat vital di Amerika. Barangkali Prof berdasarkan pengalaman internasional bisa menceritakan dari Amerika ini kira-kira apa yang bisa kita ambil model ini sebagai pembelajaran untuk kita di Indonesia gitu. Ya, kalau kita lihat ya Pak Manuel ya. Adanya National Security Council di Amerika itu kan dirasakan karena kebutuhan bangsa, terutama Presiden Truman dulu itu kan pada waktu mereka ada tegang-tegang, seakan-akan pengambilan keputusan di dalam masalah-masalah yang krusial itu memakan waktu, Pak. Jadi karena masing-masing itu jalan sendiri-sendiri, Pak. Ada intelijen jalan sendiri, yang jalan anunya Zeni jalan sendiri, yang jalan anunya jalan sendiri. Nah, tapi belum ada satu pendekatan yang sangat integratif yang sekaligus mencerminkan segala tujuan-tujuan itu sehingga bisa bergerak dan membantu presiden. Jadi kalau kita lihat National Security Council di Amerika Serikat itu dipimpin oleh presiden, Tetapi di situ ada yang menjalankan hal itu sehari-hari, namanya National Security Advisor. National Security Advisor. Nah, National Security Advisor ini dia itu dibantu oleh Sekretaris Jenderal, Pak. Sekretaris Jenderal itu semacam sekretariatnya, memimpin sekretariatnya itu yang memberikan semacam feedback, draft apa segala macam kepada untuk dibicarakan di dalam pertemuan Security Council, National Security Council. Nah, seperti diketahui Pak, yang menjadi anggota dari National Security semua yang berkaitan dengan keamanan nasional, Pak. Apakah itu polisi, apakah itu militer, apakah itu peperangan, apakah itu
ke Departemen Keuangan. Bagaimana kita bisa ngatain masalah keuangan kalau masalah security kalau kita tidak cukup biaya, Pak? Jadi ikut serta di situ. Termasuk keuangan. Ada Departemen Keuangan ada di situ. Jadi semua yang berkaitan dengan disuruh duduk bersama-sama ya untuk mencoba memberikan semacam pendekatan yang komprehensif dan juga krusial terhadap isu-isu yang berkembang. Nah, hal ini dipakai oleh Bapak Presiden sana itu untuk memutuskan kata akhir di dalam keputusan yang diambil oleh negara itu. Ya. Nah, dengan demikian maka kasus-kasus di mana ada kementerian berjalan sendiri yang ini juga menimbulkan masalah yang itu jadi tidak ada, Pak. Jadi ini semua seakan-akan pendekatannya kompak ya, dan semua juga mempunyai orientasi yang tertentu dan juga di dalam satu kesatuan dalam rangka untuk melahirkan satu konsep yang krusial dan strategis bersama-sama gitu, Pak. Ya itu. Ya. Oh, jadi ini suatu lembaga langsung di bawah Presiden. Ya. Tapi dia mengkoordinasikan semua unsur yang berkepentingan ini ya. Iya. Ada militer, ada polisi, ada tadi Prof. Kementerian Keuangan. Segala macam. Nah, ya yang dulu sangat dikhawatirkan kalau misalnya di Indonesia itu. Iya. Bagaimana koordinasinya ini? Iya. Iya betul, Pak. Jadi menurut Prof. Makarim ini sejak pasca Perang Dunia Kedua Presiden Truman mulai dibentuk ini National Security Council, dan kemudian sebagai operasionalnya ada lembaga yang tadi disebut apa, National Security Council. Advisor ya. Ya, itu ada yang memimpin itu ya, itu yang sehari-harinya ya. Itu namanya National Security Advisor. Malahan Pak, National Security Advisor dan juga Sekretaris Jenderal dan itu kantornya itu di Gedung Putih, Pak. Di bagian barat Gedung Putih itu, Pak. Jadi sangat dekat dengan Pak Presiden, Pak. West Wing ya. West Wing. Jadi setiap saat itu dia bisa langsung berhubungan dengan Presiden dan memberikan masalah-masalah untuk masalah-masalah yang strategis begitu. Iya, Pak. Ya. Keputusan terakhir tentu di Presiden. Presiden. Ya. Kira-kira Pak Putu kalau mendengar penjelasan Prof. Makarim ini, kalau kita membentuk lembaga Dewan Keamanan Nasional ya, sesuai urgensi dengan diskusi tadi ini, rasionalisasinya sudah kita dapat. Gitu. Apakah kita perlu membentuk suatu lembaga baru yang namanya Dewan Keamanan Nasional, ataukah kita merevitalisasi misalnya ada pemikiran itu Wantanas atau lembaga yang terakhir dibentuk ini Dewan Pertahanan Nasional gitu. Kira-kira kalau menurut Pak Putu sendiri sebagai orang militer ya dengan background militer, lebih efektif mana gitu, suatu lembaga baru betul-betul baru atau peningkatan dari dua lembaga yang sudah ada sebelumnya ini dengan melihat ruang lingkup tugas yang begitu strategis gitu. Mungkin pertama kita harus menjawab dulu ya, kita butuh nggak lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional gitu, urgent nggak gitu. Untuk menjawab itu ya kita kembali lagi, kita lihat perkembangan ancaman terhadap sebuah negara saat ini ya, negara dan bangsa lah. Tadi Prof. Makarim udah menyampaikan dimensi ancaman udah begitu luas dan bergerak begitu cepat. Nah, dengan perkembangan seperti itu menuntut banyak negara untuk merespon secara cepat dan terintegrasi gitu. Itu respon negara itu harus begitu. Nggak bisa lagi responnya single aktor gitu, nggak bisa. Harus terintegrasi multi agency gitu. Nah, untuk bisa melakukan respon seperti itu kan harus dikoordinasikan, Pak. Ya kan, nggak bisa jalan sendiri-sendiri gitu. Ya, sebagaimana di Amerika kan. Itulah sebabnya diperlukan semacam lembaga yang dapat atau yang bertugas mengkoordinasikan pada tingkat tinggi gitu. Apapun namanya gitu, apapun namanya, kita butuh itu gitu. Nah, secara empirik memang kalau kita pelajari banyak negara yang mampu merespon ancaman itu secara cepat karena mereka memiliki lembaga semacam ini, Dewan Keamanan Nasional gitu. Dia cepat merespons perkembangan. Karena mereka mempunyai struktur koordinasi yang solid gitu, nggak sendiri-sendiri, nggak jalan sendiri-sendiri. Ya, itu yang dikhawatirkan itu. Itu. Tidak jalannya koordinasi ini.
kalau tidak ada semacam lembaga itu kan itu akhirnya sendiri-sendiri meresponnya kan. Padahal kita butuh respon yang cepat dan terintegrasi gitu. Itu pertanyaan pertama dulu harus kita jawab. Kita butuh nggak lembaga ini? Nah, kalau kita dihadapkan pada perkembangan itu, sepertinya memang kita sepakat ya kita butuh gitu ya. Nah kalau memang kita butuh, terus lembaga ini mau kita berikan peran seperti apa? Belajar dari banyak negara seperti tadi disampaikan Prof. Makarim kan salah satu tugasnya adalah mengkoordinasikan semua aktor keamanan nasional ini ya untuk merespon ancaman itu secara terintegratif. Itu yang pertama. Yang kedua, merumuskan kebijakan terkait dengan keamanan nasional sebagai masukan kepada Presiden. Terus satu lagi Pak, harusnya itu Dewan Keamanan Nasional ini diberikan peran untuk memberikan asesmen akhir terhadap persepsi ancaman. Menyamakan persepsi ancaman itu penting bagi sebuah negara agar kita mampu merespon. Ya, kita kan sering sekali berdebat Pak. Itu ya mohon maaf ya, ini mungkin di beberapa kasus gitu. Wah itu ancamannya ancaman kriminal kok. Oh bukan, itu sudah ancaman apa namanya separatis. Oh enggak kok, itu masih ancaman hukum. Kita selalu gagal. Sampai hari ini kita masih sampai sekarang kita masih berdebat soal. Dan itu jadi masalah Pak. Pasti dong. Kalau persepsinya aja nggak sama, bagaimana kita memberikan respon yang tepat kan gitu. Termasuk kebijakan yang tepat untuk menangani itu. Iya, kebijakan dan respon kan. Respon kita kan bisa kebijakan, bisa itu Pak. Nah itulah menurut saya tugas dari Dewan Keamanan Nasional ini. Ya kita memang punya ya, ada BIN, ada kepolisian, ada TNI, ada BAIS yang selalu bergerak merumuskan persepsi ancaman. Tapi bagaimana kita menyusun persepsi ancaman yang consolidated gitu? Nah itu yang diperlukan. Itulah mungkin ya. Jadi itu diperlukan menurut saya. Gagalnya sebuah negara merespon ancaman ketika gagal menyamakan persepsi ancaman gitu. Itu penting. Nah sekarang bagaimana membentuk lembaga ini? Kalau kita sepakat, oh kita butuh itu. Nah, bagaimana? Ya memang ada usulan, udah revitalisasi saja itu Dewan yang sudah ada ini. Yang sudah ada, Dewan Ketahanan Nasional. Dewan Ketahanan Nasional dibentuknya itu adalah dalam rangka membina ketahanan nasional, Pak. Bukan keamanan nasional. Beda itu ya? Beda dong. Ketahanan nasional. Kita memang doktrin dari keamanan nasional kita itu adalah ketahanan nasional. Karena kita kan defensif aktif ya. Kita bukan negara yang agresi, bukan negara. Sehingga yang perlu kita bangun dalam menghadapi dalam membangun keamanan nasional adalah ketahanan nasionalnya gitu. Karena kita memang doktrin kita gitu. Itu tugasnya. Kan pembentukannya oleh Bung Karno itu memang diberikan tugas untuk itu gitu. Bisa saja ini kemudian direvitalisasi menjadi lembaga semacam Dewan Keamanan Nasional di Amerika, Dewan Keamanan Nasional di tempat lain gitu. Tetapi harus memperkuat kelembagaannya, ya kan? Memperkuat kelembagaannya, terus strukturnya juga diperbaiki. Tentu ketuanya adalah tetap presiden. Presiden ya. Ya, kalau sekarang kan Wantanas itu sebetulnya Wantanas itu ketuanya juga presiden Pak. Oh gitu. Tapi day by day dijalankan oleh Sekjen Wantanas gitu. Sebetulnya Dewan Keamanan Nasional juga seperti itu kan. Kalau di Amerika ya presiden, terus day by day dilaksanakan oleh Sekjen tadi Sekjen juga kan Pak ya gitu. Kalau Dewan Pertahanan Nasional saya kira kurang tepat kalau itu, karena keberadaan Dewan Pertahanan Nasional itu memang amanat Undang-Undang Pertahanan, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 kan Pak. Ya. Itu tugasnya memang hanya merumuskan cakupan kebijakan umum pertahanan negara. Jadi memang dimensinya dimensi pertahanan. Tidak bicara dengan keamanan insani, tidak bicara dengan keamanan masyarakat gitu. Khusus keamanan negara di situ, Pak. Saya kira ini kurang tepat kalau kita jadikan embrio Dewan Keamanan Nasional. Atau kita bentuk baru lagi. Atau yang baru gitu. Jadi kalau menurut Pak Putu ada dua kemungkinan. Kita salah satu revitalisasi Wantanas atau bentuk lembaga baru gitu ya. Kan DPR memang mengusulkan untuk merevitalisasi Wantanas ya. Kalau barangkali ya dari berbagai
kebutuhan sumber daya baik manusia maupun sumber daya lainnya. Kalau membentuk baru terlalu besar gitu, ya bisa saja mungkin itu. Yang penting lembaga ini diberikan peran seperti Dewan Keamanan Nasional. Ya, ini menarik tadi barusan Pak Putu sebutkan. Jadi ini dari segi empirik ya, Prof. Makarim juga ya. Kita masih sering rancu membedakan ini di mana dimensi keamanan, di mana dimensi pertahanan. Itulah. Di tingkat lapangan ini sangat mempengaruhi itu para aktor-aktor yang diberi kewenangan oleh negara untuk menangani isu-isu itu. Kita kadang-kadang sulit memilahkan mana yang isu penyangkut pertahanan keamanan dan batas-batas kewenangan siapa. Dan ini masalah pertahanan itu mempunyai potensi dispute. Pak. Dan ini makanya saya kira itu juga salah satu pertimbangan kita perlu suatu lembaga Dewan Keamanan Nasional yang dia lebih makro di atas gitu ya. Menjangkau semua dimensi tadi baik pertahanan keamanan pertahanan negara maupun keamanan termasuk yang terbaru disampaikan Prof. Makarim tadi ya keamanan insani dan sebagainya gitu. Jadi sampai ke sini baik Prof. Makarim maupun Pak Putu ya. Jadi persoalan kita masih pada pemahaman ini. Kita belum punya cukup pemahaman yang komprehensif ya, atau yang lengkap terhadap perkembangan yang baru gitu. Saya kira ini pemahaman seperti yang disampaikan Prof. Makarim maupun Pak Putu ini perlu terus kita sosialisasikan termasuk ke masyarakat luas itu ya. Karena bagaimanapun kita sekarang hidup dalam suatu era demokrasi yang terbuka. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri menghasilkan gagasan yang dia putuskan sendiri itu. Dia memerlukan penerimaan publik atas semua gagasan itu gitu ya. Jadi saya kira ini gagasan-gagasan seperti tadi disampaikan Prof. Makarim ini perkembangan baru ini juga Pak Putu tadi bahwa kita sudah mulai bergeser ke pemahaman konsep atau paradigma keamanan nasional yang baru ini perlu kita sosialisasikan. Soal kelembagaan itu soal kedua saya kira. Itu kalau kita sudah punya pemahaman yang sama tentang bergesernya paradigma baru keamanan konsep keamanan nasional itu lembaga itu bisa ikut menyesuaikan gitu. Karena seandainya pemahaman ini belum, itu tadi berimplikasi pada tataran empiris itu kemungkinan dispute antara aktor-aktor yang melaksanakan di lapangan gitu. Nah sampai pada tahap ini berkaca kepada pengalaman beberapa tahun lalu bahwa dulu pemerintah sudah punya pemikiran itu ya, Prof. Makarim dan Pak Putu, sehingga membuat draft RUU Keamanan Nasional. Bahkan sebenarnya sejak tahun 2005 itu waktu itu namanya Undang-Undang Keamanan Hankam Negara, Hamkamnek ya. Terus berkembang sampai ke Undang-Undang Kamnas yang dalamnya salah satu klausulnya itu membicarakan tentang kemungkinan dibentuknya Dewan Keamanan Nasional. Tetapi kemudian kita tahu semua itu di DPR mengalami deadlock gitu. Ya kita tidak tahu kemana jalan ceritanya itu. Tetapi yang bisa ditangkap Prof. Makarim dan Pak Jenderal Putu Rai itu ya, ada sebagian masyarakat kita yang dalam tanda petik ya curiga gitu. Untuk apa dibentuk ini Dewan Keamanan Nasional ini? Jangan-jangan kita ingin menghidupkan kembali semacam militerisme ala Orde Baru gitu. Jadi ada mungkin salah persepsi ya, tapi itu pandangan itu hidup. Betul. Jangan-jangan kita ini mengembalikan Kopkamtib ini atau semacam di Malaysia atau Singapura ada Internal Security Act itu ya. Pemerintah bisa menahan siapa saja tanpa proses hukum. Jadi saya kira pemahaman ini perlu kita sosialisasikan bahwa dia lebih pada tingkat kalau mendengar penjelasan Pak Putu maupun Prof. Makarim, advisor pada akhirnya kan memberi advice kepada Presiden sebagai pimpinan tertinggi dalam mengambil suatu keputusan strategis menyangkut keamanan nasional gitu. Nah ini berarti baik Pak Makarim maupun Pak Putu, begini bagaimana nanti kita bicara kalau seandainya pemikiran ini semakin mewujud itu ya, kelembagaan itu kan memerlukan payung hukum itu ya. Tadi saya kira Pak Putu sudah menyinggung itu dasar konstitusionalnya ada di pasal berapa tadi? Pasal 30. Ide dari pentingnya keamanan nasional itu ya. Itu apa bunyinya bagaimana itu?
di konstitusi itu. Di konstitusi pasal 30 kan judulnya itu adalah pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan keamanan. Jadi hanya dimensi keamanan negara sepertinya yang di itu. Ya, keamanan negara. Iya, yang menjadi perhatian. Nah, sementara di bawahnya ada peran polisi di situ kan. Polisi kan Kamtibmas. Iya. Gitu, keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemudian keamanan insani tidak disinggung, keamanan manusia ya. Belum. Itu perkembangan yang baru ini. Iya, itulah mungkin menurut saya memang yang prioritas untuk kita benahi adalah paradigma atau konsep kita ya. Iya, iya. Bagaimana memaknai keamanan nasional itu gitu. Iya, iya. Kan semua berawalnya harus dari situ berangkatnya. Iya. Berarti kalau gagasan ini semakin bergulir ya, ini mungkin diperlukan, akhirnya seperti kita kembali ke tahun 2012, inisiatif untuk mengajukan suatu payung hukum lah. Iya. Semacam ada suatu undang-undang Kamnas, dan dia semacam itu, umbrella law ya, payung hukum yang di bawahnya itu ada undang-undang TNI, undang-undang apa tadi pertahanan nasional ya, pertahanan negara, kepolisian dan sebagainya, itu bagian-bagian dari suatu payung hukum lebih besar gitu. Dan ini yang mungkin saya kira tugas Pak Putu juga ini sebagai pemikir militer ini, bagaimana kita membuat pemikiran ini lebih bisa diterima oleh publik gitu ya. Akhirnya kita memerlukan suatu landasan hukum yang kuat. Tanpa itu juga pemerintah akan selalu mendapatkan reaksi penolakan gitu. Ya, saya kira memang ya itu yang paling urgent bagi kita adalah bagaimana kita menyamakan persepsi tentang paradigma keamanan, bagaimana keamanan nasional ya, bagaimana kita memandang keamanan nasional itu. Masyarakat global sudah menuju ke comprehensive security concept, ya. Ada keamanan negara, keamanan masyarakat, keamanan insani. Atau human security. Sementara kita masih berkotak-kotak di sini nih. Gitu. Ini harus kita samakan dulu. Nah, di mana kita letakkan paradigma konsep keamanan nasional seperti ini? Ya menurut saya ada undang-undang yang menjadi payungnya gitu. Ya. Undang-undang keamanan nasional. Mungkin ya undang-undang keamanan nasional. Disitulah diletakkan paradigma atau konsep keamanan nasional kita yang meliputi 3 dimensi itu gitu. Nah, baru dari sini kan ada undang-undang TNI yang berbicara tentang keamanan negara. Ada undang-undang polisi yang bicara tentang keamanan masyarakat. Kamtibmas. Ada undang-undang lagi yang berbicara tentang keamanan manusia gitu kan. Gitu. Itu baru menurut saya menjadi komprehensif gitu. Tetapi tetap undang-undang payung ini juga dia harus bisa tadi yang disampaikan Prof. Makarim dengan kita mengambil model, katakan model ideal ya dalam tanda petik Amerika itu ya. Dia bisa mengkoordinasikan semua stakeholder, bukan stakeholder, semua yang terkait ya, kelembagaan terkait itu, yang strategis, militer, non militer, keuangan, intelijen. Iya, betul. Dan itu problem yang nanti bagaimana bisa menjadi satu kesatuan yang padu sebagai lembaga think tank pada akhirnya kepada presiden sebagai pengambil keputusan terakhir dan pemberi perintah ya. Nah, baik Prof. Makarim Wibisono dan Pak Putu, perbincangan kita ini nampaknya sudah membuka mulai wawasan yang semakin jelas, semakin lengkap bahwa kita memang memerlukan ini Dewan Keamanan Nasional sejalan dengan memang peta perubahan global yang sudah itu yang membuat semua pemahaman lama tentang konsep keamanan itu sudah menjadi out of date gitu ya. Dia sekarang jauh lebih canggih gitu, dimensinya jauh lebih kompleks, tidak hanya negara tapi juga tadi masyarakat sampai kepada manusia, human security. Nah, mudah-mudahan perbincangan kita ini akan mendapatkan respons yang baik dari publik. Kita akan ingin juga mendengar dari lebih banyak lagi pihak sehingga kita mempunyai alternatif pemikiran. Suatu saat nanti kalau waktunya sudah pas, barangkali pemerintah, presiden sudah bisa mengambil inisiatif untuk membentuk lembaga ini. Saya kira secara substansi persoalannya sudah jelas. Kita sekarang tinggal bagaimana tahap selanjutnya itu membentuk lembaga ini gitu. Demikian perbincangan kita. Sebelum kita mengakhiri ini, saya ingin minta closing statement lah. Kira-kira harapan dari Pak
Makarim Bibisono maupun Pak Jenderal Dewa Puturai, sejalan dengan perkembangan perubahan keamanan nasional, internasional, peta geopolitik, geostrategi. Ini apa yang perlu kita lakukan? Harapan-harapannya ke depan itu. Pertama mungkin saya ke Prof. Makarim dulu. Saya sangat mengharapkan di dalam isu-isu yang penting dan strategis ini kita itu memiliki satu pandangan bersama secara nasional. Ya. Ini kalau saya katakan kita membutuhkan satu konsensus nasional, perlunya adanya Dewan Keamanan Nasional. Jadi diperlukan suatu konsensus nasional tentang perlu adanya Dewan Keamanan. Ini di garis bawah ini. Karena kalau tidak ada konsensus nasional mengenai hal ini akan terus berlama-lama kita diskusi, berlama-lama tidak ada keputusan. Bapak kasih waktu 2 tahun lagi tidak ada. Tapi kita harus ada semacam keinginan dan juga berdasarkan kebutuhan situasi lingkungan yang ada, diperlukan suatu Dewan Keamanan Nasional yang penting dan cepat ada buat negara Indonesia ini. Ya. Karena semakin lama kita menunda, ya akan komplikasinya itu semakin ruwet dan panjang gitu Pak. Itu aja harapan saya. Semoga kita bisa lahir Dewan Keamanan Nasional yang bermanfaat buat bangsa dan negara. Terima kasih Prof. Luar biasa. Jadi kita memerlukan suatu konsensus nasional, dan ini urgen untuk dibentuk. Karena makin lama kita mengabaikan ini, makin banyak komplikasi persoalannya kayak kita hadapi. Terima kasih Prof. Sekali lagi. Pak Putu, barangkali harapan-harapan yang ke depan apa yang bisa kita lakukan ini. Tadi Pak Manuel kan sempat menyinggung soal proxy war ya. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan untuk itu. Jadi negara-negara yang memang ingin menguasai Indonesia selalu menggunakan proxy-nya gitu melalui teknologi informasi. Makanya jangan-jangan gitu kan sekarang ini kita udah sleeping with the enemies gitu. sudah dancing with wolves gitu. Apakah dalam situasi itu kita pasti terus berdebat aja gitu nggak selesai kan? Terus ya. Hanya karena sentimen dan salah persepsi. Itulah makanya saya hanya ingin menggugah kesadaran kolektif kita. Kita sudah menghadapi situasi yang demikian. Ya, mari kita bersama-sama lah. Ya, demi bangsa dan negara itu gitu. Nah, saya kira kuncinya memang harus ada semacam lembaga yang bisa mengintegrasikan ini gitu. Itulah makanya saya sangat sependapat bahwa pembentukan Dewan Keamanan Nasional itu menjadi sangat urgent. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Putu. Para pemirsa yang budiman, demikian percakapan singkat kita kali ini tentang topik urgensi dibentuknya Dewan Keamanan Nasional. Kita sudah mendengar tadi baik dari Prof. Makarim Bibisono, seorang diplomat senior yang sangat kaya pengalaman dalam penanganan isu-isu internasional. Demikian pula dari Jenderal Dewa Puturai, seorang pendidikan militer dengan pandangan-pandangan yang kritis dan komprehensif. Saya tidak mengambil kesimpulan, tapi saya kira baik Prof. Makarim maupun Pak Jenderal Dewa Puturai sama pikirannya. Kita memerlukan suatu konsensus nasional, kesepakatan bersama tentang pentingnya lembaga ini, karena masalah yang kita hadapi semakin kompleks, semakin ruwet, semakin canggih, dan itu kita memerlukan suatu lembaga, dalam hal ini Dewan Keamanan Nasional yang dengan kemampuan yang ada, dengan mengambil pelajaran dari model-model Dewan Keamanan Nasional di berbagai negara lain termasuk Amerika, kita bisa mengambil pelajaran dari sana. Kita memerlukan suatu lembaga ini sebagai lembaga penasihat untuk Presiden dalam rangka mengambil keputusan-keputusan penting menyangkut isu keamanan nasional yang memang kita sadari semakin hari semakin kompleks. Demikian percakapan kita siang hari ini, semoga memberikan manfaat kepada para pemirsa kita, kepada publik kita. Kita terus menggulirkan ide ini. Kita ingin mendapatkan lebih banyak respons, tanggapan untuk kepentingan kita bersama. Mohon maaf kalau ada kekurangan, dan kepada kedua narasumber kami, Pak Profesor Dr. Makarim Bibisono, saya sampaikan banyak terima kasih. Sama-sama, Pak. Pak Jenderal Dewa Puturai, terima kasih. Terima kasih. Sekian, terima kasih.